Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung anggaran perubahan sudah ditetapkan dan anggaran kasnya juga banyak yang berubah ya, karena kan ada pergeseran, maka saya akan menjelaskan tentang SPD perubahan. Ini ya, kenapa SPD perubahan juga harus dibuat metriknya, karena untuk FMIS dan SIMDA itu dalam SPD ada perbedaan. Kalau SIMDA dulu, SPD itu dihandle di bidang anggaran. Untuk FMIS, SPD-nya ada di bidang perbendaharaan. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah secara teknis untuk SIMDA itu lebih simpel daripada FMIS, karena di SIMDA itu belum mengenal level rekening, jadi hanya sampai di sub kegiatan. Otomatis data SPD-nya pun lebih simple, lebih sedikit, tidak seperti di FMIS karena sampai di level aktivitas. Jadi walaupun satu sub kegiatan tapi beda aktivitas, SPD-nya sendiri-sendiri. Untuk di SIMDA itu tidak mengenal level aktivitas, jadi levelnya ada di sub kegiatan, lebih mudah. Yang kedua, karena di FMIS database-nya itu terpusat ya, ada di BPKP pusat. Jadi kita tidak bisa melakukan injek data, beda dengan SIMDA karena datanya ada di Pemda, maka datanya itu bisa diinjek dari database. Walaupun saya nggak tahu cara injeknya gimana gitu, karena saya juga eh, nggak ahli, nggak lihai dalam perdatabasean. Beda sama Mas Agus ya, di bidang anggaran itu lihai untuk database. Kalau di perbendaharaan ya Yusuf dan Pak Irawan yang biasa main injek ke database. Kalau saya mainannya di manual. Jadi itu bedanya ya. Kalau di FMIS itu harus dari aplikasinya, nggak bisa diinjek dari sistem database-nya. Gambaran saya sih kalau injek database itu gampang ya, simple. Kita tinggal download database-nya, kemudian diedit, tinggal diinjek ke database-nya lagi, selesai. Jadi bisa lebih cepat. Kalau di FMIS itu benar-benar di input satu per satu dari aplikasinya. Jadi ya lama lah. Ini SPD-nya bisa berbulan-bulan saya selesainya inputnya, karena satu per aktivitas per rekening. Apalagi ini untuk pergeseran itu benar-benar harus manual inputnya. Ini caranya sama ya, caranya sama dengan kemarin yang pergeseran SPD kemarin ya, sama. Ini sama di PDF-nya, hanya saya jabarkan sedikit. Pertama nanti download Excel-nya dulu, template-nya atau metriknya ya di sini. Ini nanti dibaca ya, PDF-nya udah di-share di grup. Sini ya, kita buka aja nih seperti ini. Ini kemarin nggak bisa dibuka ya, sekarang udah bisa. Kita klik kanan, kita download Excel-nya ya, kemudian disimpan. Setelah disimpan, kita buka. Nah, ini seperti ini ya. Ini untuk contoh template-nya itu punya Kecamatan Adipala. Ini contoh aja ya. Seperti ini cara pengisiannya. Nanti ini di delete aja. Ganti SKPD, sub kegiatan, aktivitas, rekening. Kemudian pagu anggaran, kemudian total SPD sama selisih. Ini
nyari datanya dari mana? Nyari datanya dari FMIS di kendali penyediaan dana. Di PDF-nya sudah ada ya. Saya hanya mengulang aja. Di sini ya, di penatausahaan, kemudian di bendahara pengeluaran di sini. Di laporan SKPD, di bendahara pengeluaran, dokumen kendali di sini. Kemudian jenis laporannya di sini paling bawah ya, kartu kendali penyediaan dana. Pilih SKPD, ini contohnya Kecamatan Adipala. Oke ya, sampai subunit dipilih. Kemudian cetak laporan. Nah, tinggal kita isikan data yang berbeda saja. Ini lagi loading ya. Kalau datanya sama, tidak usah diisikan. Nah, kayak ini contoh satu langsung dapat nih. Di sini kan ada ya, kayak ini aktivitas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Ini kan pagu anggarannya ini 0 ya. Kemudian SPD-nya 1 juta, berarti kan ada perbedaan data. Nah, untuk yang perbedaan data ini yang harus di-input ke metrik tersebut. Nanti saya perbaiki berdasarkan metriknya. Kita pakainya copy ya, copy paste ya, jangan diketik manual. Ini copy ya, klik kanan, copy, kemudian ke Excel-nya ya. Di sini. Ini apa tadi? Sorry, sub kegiatan dulu. Kegiatan di sini ya, kodenya jangan di copy ya. Ke perencanaan ini kita Ctrl C bisa, atau klik kanan, copy sama saja ya. Masukkan ke template. Oh, sub kegiatan, salah. Saya juga lupa sub kegiatannya di sini. Penyusunan dokumen perangkat daerah. Kita masukin ke sini. Kemudian aktivitasnya tadi, yang ini yang diambil hanya data yang berbeda ya, pagu dengan SPD-nya, baik pagunya yang lebih besar maupun SPD-nya yang lebih besar, yang intinya yang beda lah. Kalau tidak beda, tidak, atau datanya sama antara pagu dan total SPD ini, datanya tidak usah dimasukkan ke dalam Excel, metrik Excel-nya ya. Ini aktivitasnya penyusunan dokumen perencanaan, kita copy ke sini. Kemudian rekeningnya ini ya, belanja, makan minum rapat, Ctrl C bisa, atau klik kanan copy ya di sini ya. Rekening Ctrl V. Kemudian di sini pagu anggaran yang di copy ya, 0 di sini. Pagu anggaran 0. Nah, total SPD 1 juta. Ini ya, yang ada di total di bagian bawah ya. Seperti ini ya. Selisihnya ini dikurangkan, ini dikurangi ini. Oke, ini contoh satu ya. Oh ya, saya lupa lagi. SKPD-nya ditulis ya. Satu aja nggak apa-apa. Kemudian ke yang berikutnya. Nah, ini juga nih ya. Honorar tim pelaksana kegiatan. Ini masih sama. Ini bisa langsung ke sininya nggak masalah. Kayak gini ya. Di sini. Nah, ini nanti bisa misalnya ada 2, bisa digabung begini caranya ya. Mana gabung? Nah, ini dia. Match. Bisa seperti ini. Atas bawah sama ya. Bisa seperti ini. Oke, lanjut ya. Tadi kepotong sholat maghrib. Ini, oh ya, tadi ada ralat juga. Yang mengerjakan itu kami ya, bukan saya. Saya ralat. Oke. Oh ya. Jadi setelah selesai, kita ke tahap terakhir yaitu upload di sini ya. Linknya juga ada di PDF ya, di sini. Seperti ini, tinggal kita pilih SKPD-nya apa misalnya ya. Ini contoh aja. Kita upload.
Oh, ini filenya. Nah, ini setelah itu dikirim. Oke ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan segera dikerjakan ini untuk SPD pergeserannya ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.